Shalom, semangat pagi. Saya juga ingin berbagi dengan Anda hal yang saya syukuri ketika saya masih SD, sekitar usia kelas 3 atau kelas 4 SD. Zaman dulu saya rutin dibekali bekal makan siang oleh mama saya. Biasanya pagi-pagi sudah bangun mama saya sekitar jam 4 pagi menyiapkan sarapan pagi dan juga makanan untuk kami bawa ke sekolah. Jadi setiap istirahat siang, maka saya akan menikmati makan siang itu. Bahkan di sekolah biasanya kami akan duduk di meja yang dirapatkan. Ada 2 meja yang digabung. Jadi di situ kami biasanya perempuan-perempuan ya yang rajin untuk makan bersama. Kami pun saling menukar lauk pauk yang kami miliki. Jadi sebenarnya orang tua saya karena sudah memberikan bekal makan siang, jadi jajan itu dikasih hanya sedikit saja. Nah, di rumah kami pun disediakan susu bubuk karena saya suka minta, mau dong Mi beli susu ini buat di rumah. Jadi disediakanlah susu bubuk Milo saat itu yang jumlahnya cukup banyak karena lebih hemat membeli dalam jumlah yang lebih besar. Jadi mama saya biasanya beli 1 black, kalau orang Manado bilang 1 black atau enggak 1 kaleng. Jadi kira-kira mungkin dengan ukuran isi sekitar 2 kilo atau 2,5 kilo dia kalengnya. Nah, di rumah saat sore hari pulang dari sekolah, karena lagi ada susu Milo itu yang baru dibeli, jadi saya suka sekali untuk mengambil bubuknya dan langsung dimakan. Karena orang tua saya kan masih kerja, jadi di rumah cuma ada saya, abang saya, dan juga oma yang bersama menjaga adik kecil. Jadi tidak ada yang menegur saya dan tidak ada yang memperhatikan apa yang saya lakukan. Padahal kan susu bubuk itu harus diseduh dengan air panas, baru fungsinya akan lebih baik dan lebih mudah dicerna oleh pencernaan. Tapi karena saya saat itu malas untuk menyeduh dengan air panas dan rasa bubuk itu pun sangat nikmat, langsung dimakan. Jadi saya dikit-dikit saya ambil sendok dari dapur, saya buka kalengnya, saya ambil langsung saya makan. Wah, suapan pertama sampai suapan keempat rasanya nikmat sekali. Tidak terasa karena rasanya begitu manis dan enak, terus saya sendok. Tapi karena mami sudah mau pulang, jadi kan kedengaran biasanya kalau gerbang sudah terbuka, oh itu berarti orang tua saya pulang. Jadi cepat-cepat saya tutup kalengnya dan saya beraktivitas yang lain. Entah nonton TV atau pura-pura pegang buku pelajaran untuk mengerjakan PR. Saya sangat menikmati saat-saat untuk menikmati susu bubuk ini. Tapi sayangnya, esok hari pagi-pagi ketika abang saya sudah bersiap untuk pergi ke sekolah, karena setiap sekolah kami harus menaiki angkot, jadi harus cepat bangun, karena harus kejar waktu dengan angkot supaya tidak terlambat. Abang saya sudah selesai siap-siap beres-beres dengan seragamnya, lalu ibu saya mencari saya, kok Agnes masih tidur? Karena saya tidak bisa bangun, saya terus memegang perut saya. Sambil di atas tempat tidur saya meringkuk karena perut saya sakit. Lalu ketika ibu saya datang, tiba-tiba saya muntah. Yang saya muntahkan adalah bubuk-bubuk dari susu yang kemarin saya makan begitu banyak. Akhirnya ketahuan oleh mami kalau, oh ternyata kamu Agnes minum susunya itu tidak diseduh air panas ya, langsung ditelan bubuk-bubuknya. Karena sudah ketahuan, saya pun mengaku dan juga meminta maaf. Akhirnya hari itu orang tua saya menelpon wali kelas, ibu guru, dan menyampaikan bahwa saya sementara sakit. Tapi selain itu, ibu saya juga menuliskan surat izin dititipkan kepada abang saya untuk juga diberikan kepada guru-guru. Supaya untuk pemberitahuan untuk mata pelajaran yang lain bahwa memang saya sementara sakit dan tidak bisa datang ke sekolah. Di satu sisi saya merasa kenapa saya ini selalu terkecoh dengan nikmatnya susu bubuk ini. Alhasil saya harus muntah-muntah karena pencernaan saya, usus saya tidak terima dengan bubuk-bubuk yang begitu banyak yang saya masukkan. Sejak saat itu saya semakin jarang minum susu. Selain karena saya juga tidak terlalu suka susu putih, jadi sejak kejadian itu saya kalau sebisa mungkin tidak mencari baik susu putih maupun susu coklat.
Sampai saat ini pun saya tidak terlalu tertarik kepada susu-susu seperti itu. Saya bersyukur saya mengalami pelajaran yang sangat bermakna yang menegur saya bahwa selera lidah itu dan mata perlu saya kendalikan, karena kalau saya bisa mengatur selera saya dengan baik, tentunya saya akan terhindar dari sakit penyakit yang mungkin saja saya derita. Inilah hal yang saya syukuri. Saya rindu Anda pun dapat memiliki hal yang Anda syukuri. Mulailah dari hal-hal yang sederhana, yaitu hal-hal yang kecil. Baik, mari kita lanjutkan bacaan renungan pagi kita hari ini di tanggal 14 Mei dengan judul Dalam Memperoleh Kemenangan Atas Selera. Ayat intinya tertulis dalam Matius 4 ayat 3 dan 4. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Penjelasannya, penggodaan besar yang Kristus hadapi di padang gurun dalam hal selera adalah untuk meninggalkan kepada manusia suatu teladan penyangkalan diri. Puasa panjang ini adalah untuk meyakinkan manusia tentang adanya dosa dalam perkara-perkara di mana orang-orang yang mengaku dirinya Kristen tetapi memanjakan diri. Kemenangan yang diperoleh Kristus di padang gurun adalah untuk menunjukkan kepada manusia bahwa dosa dari hal-hal yang dianggap manusia sebagai kegembiraan. Keselamatan manusia sedang dalam neraca dan diputuskan oleh penggodaan yang dihadapi Kristus di padang gurun. Jika Kristus menang dalam hal selera, maka ada kesempatan bagi manusia untuk beroleh kemenangan. Orang-orang Kristen yang mengerti misteri keilahian, yang mempunyai perasaan yang tinggi tentang penebusan, yang menyadari dalam penderitaan Kristus di padang gurun, suatu kemenangan didapat bagi mereka akan sangat dikuatkan oleh kesungguh-sungguhan dan sering membandingkan hidup mereka dengan standar yang benar itu, yakni hidup Kristus. Segala permainan yang membawa kepada kesia-siaan dan melupakan Allah tidak akan mendapat pengesahan dalam teladan Kristus. Penebus dunia ini satu-satunya teladan yang patut ditiru manusia kalau ia mau mengalahkan sebagaimana Kristus mengalahkan. Manusia sekarang mempunyai keuntungan melebihi Adam dalam peperangannya melawan iblis. Karena padanya ada pengalaman Adam dalam ketidaktaatan dan kejatuhannya untuk memperingatkan supaya kita menghindari teladannya. Manusia juga memiliki teladan Kristus dalam mengalahkan selera dan berbagai penggodaan iblis, serta mengalahkan musuh yang kuat dalam segala hal dan menjadi pemenang dalam setiap pertentangan. Kebiasaan makan dan minum itulah yang paling sukar dikalahkan, karena iblis mengikat engkau dengan kuat ke kereta perangnya. Semua orang yang menyerahkan diri kepada pekerjaan Kristus akan mengikuti teladan Kristus dan akan menjadi pemenang yang sempurna. Aplikasi bagi kita hari ini, kita semua diingatkan kembali untuk dapat mengontrol selera, dimulai dari selera lidah, apa yang hendak kita makan dan kita minum, yang kita masukkan ke dalam tubuh kita, itu akan mempengaruhi bagaimana kesehatan kita. Dan kesehatan kita akan mempengaruhi pola pikir kita. Jika Yesus telah memberikan teladan sanggup untuk menahan penggodaan selera makanan, itu artinya memberikan kekuatan bagi kita, bahwa jika kita mau bergantung kepada Tuhan, maka kita dapat sanggup untuk mengatakan tidak kepada makanan yang berlebihan, mengatakan tidak kepada hal-hal yang bukan makanan. Baiklah, mari kita coba melakukannya hari ini. Slogan kita, awali hari ini dengan renungan pagi. Saya yakin di antara kita semua sudah lebih banyak lagi kita sisihkan waktu kita untuk berdoa. Selain itu, jika Anda ingin didoakan, tuliskanlah usulan doa Anda di kolom komentar di bawah ini. Dan saya juga ingin, jika ada
di antara Anda yang mau berbagi hal yang Anda syukuri, tuliskanlah juga dalam kolom komentar itu. Dan saya percaya, hal-hal yang Anda syukuri yang Anda tuliskan akan turut menjadi berkat bagi setiap orang yang membacanya. Baiklah, terima kasih banyak. Kita akan lanjutkan bacaan renungan pagi selanjutnya esok hari. Sampai bertemu besok, mari kita jaga kesehatan kita dan mari kita nikmati berkat yang telah Tuhan sediakan bagi kita sepanjang hari ini. Amin.